Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Askia SEMSI dengan nomor induk dosen nasional 0028 037306. Saya adalah salah satu dosen pada Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, khususnya pada program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyajikan video pengajaran, di mana video ini merupakan pengenalan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma pada perguruan tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKPT dalam bidang pengajaran. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya sajikan adalah manajemen perubahan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang wajib diambil oleh mahasiswa yang berlangsung pada semester genap, yaitu semester 6. Mata kuliah ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 2 kali pertemuan dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Sedangkan 14 kali pertemuan yang lainnya merupakan proses perkuliahan. Proses perkuliahan yang berlangsung selama 1 semester ini menggunakan metode pengajaran secara hybrid, di mana menggabungkan proses perkuliahan secara offline atau tatap muka langsung yang dilakukan di kampus, dan metode pengajaran perkuliahan yang menggunakan platform digital, dalam hal ini aplikasi via Zoom. Pada proses perkuliahan pengajaran manajemen perubahan ini, metode yang saya gunakan sebagai acuan pendekatan pada perkuliahan adalah delivery interaction assessment, di mana proses perkuliahan ini adalah transfer ilmu, transfer materi yang akan saya berikan kepada mahasiswa yang mencakup beberapa materi yang telah tersusun sesuai dengan capaian-capaian yang kita harapkan. Dalam proses interaksi yang dimaksud adalah interaksi saya sebagai dosen, interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa, interaksi saya sebagai dosen dengan mahasiswa. Di akhir perkuliahan ini akan ada penilaian yang akan saya berikan kepada mahasiswa. Adapun komponen dalam penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa adalah kehadiran, kuis, tugas, UTS, UAS, di mana bobot masing-masing komponen sebesar 10%, sedangkan UTS dan UAS masing-masing sebesar 35%. Adapun tugas yang diberikan kepada mahasiswa ada yang berupa tugas individu maupun secara berkelompok. Pada proses pengajaran manajemen perubahan ada beberapa metode yang saya gunakan, yaitu metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Pada metode ceramah ini saya menyampaikan materi-materi yang terkait dengan manajemen perubahan, saya memberikan materi tersebut secara lisan. Dan metode yang kedua adalah diskusi, di mana metode diskusi ini diharapkan dapat atau mampu memberikan ide-ide atau gagasan atau apresiasi terhadap topik-topik diskusi, di mana topik diskusi ini sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan proses tanya jawab dilaksanakan sebelum dan sesudah perkuliahan. Adapun deskripsi dari mata kuliah manajemen perubahan adalah mata kuliah manajemen perubahan mengkaji tentang pentingnya manajemen perubahan, baik struktural maupun perubahan budaya untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Mata kuliah manajemen perubahan dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keahlian mahasiswa dalam memahami level dan tipe perubahan dalam organisasi. Proses serta intervensi pengembangan organisasi. Topik yang dipelajari meliputi konsep dasar perubahan, melihat dan mempercayai perubahan, kemudian bagaimana memulai perubahan itu sendiri. Mata kuliah ini diharapkan mampu memberikan dasar pengetahuan kepada mahasiswa tentang pentingnya perubahan dalam organisasi. Faktor apa saja dalam organisasi yang perlu dirubah, bagaimana perubahan perlu dilaksanakan, kemudian siapa-siapa orang yang terlibat dalam proses perubahan, dan kapan proses perubahan perlu dilakukan, dan aspek lain yang berkaitan dengan pengelolaan perubahan dalam organisasi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut dengan CPMK adalah bagaimana mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami konsep dasar perubahan, dapat memahami dan menganalisis serta mengaplikasikan kapan sebaiknya melakukan perubahan, bergerak dan menyelesaikan perubahan, mampu menjelaskan dan mengaplikasikan perubahan pada SDM dan pada organisasi,
menganalisis dan merubah budaya perusahaan dengan cara melakukan transformasi nilai-nilai subkultur, dan memperkuat budaya baru. Untuk materi perkuliahan atau sub CPMK meliputi yang pertama adalah pengantar perubahan dalam organisasi, model-model pengelolaan perubahan dalam organisasi, faktor-faktor pendorong perubahan, baik faktor eksternal dan faktor internal, pengembangan dan perubahan organisasi, asumsi-asumsi yang mendasari ODE, diagnosa perubahan organisasi, penolakan terhadap perubahan dan mengatasi penolakan perubahan tersebut, kemudian adalah transformasi organisasi, mengelola perubahan, organisasi pembelajaran atau disebut dengan the learning organization, budaya organisasi dan perubahan dan manajemen konflik, keterampilan dan komunikasi dalam perubahan organisasi, serta memimpin perubahan. Metode pembelajaran yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah dengan menggunakan luring, tatap muka, kemudian dengan daring melalui aplikasi Zoom, kemudian dengan metode diskusi, tanya jawab dan eh, tanya jawab dan kuis, dan juga ceramah. Sedangkan sistem penilaian ada 5 komponen. Yang pertama kehadiran 10%, kuis 10%, tugas 10%, UTS 30%, dan UAS 35%. Bisa kita mulai ya? Bisa ya dimulai ya? Bisa, Bu. Baik. Ya, bisa, oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah, malam ini kita akan melaksanakan perkuliahan ya, masuk pada pertemuan ke-10. Namun sebelum memasuki pemaparan materi, kita mengaji dahulu dengan membaca ayat pendek surah At-Tin yang akan Ibu bimbing, Ibu pimpin bersama-sama untuk membacakan ayat At-Tin tersebut. Mari kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil Amin. laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun Ghairu mamnun. Wama Yukazibu ba'du ba'du biddin biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Barakallah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita telah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga perkuliahan kita diberikan rahmat barokah oleh Allah Ta'ala. Sebelum memulai perkuliahan ini, Ibu ingin bertanya, apakah masih ingat materi sebelum yang Ibu sampaikan pada pertemuan 9? Mengenai apa? Manajemen perubahan. Manajemen ya, mata kuliah manajemen perubahan, namun pokoknya adalah transformasi perubahan. Apakah dengan bertanya sebelum Ibu lanjutkan? Tidak ada ya, Ibu berharap semua sudah paham apa yang Ibu sampaikan. Baik, malam ini kita akan memberikan perkuliahan mengenai mengelola perubahan. Silakan untuk dilanjutkan share screen-nya. Oke. Secara garis besar,
untuk menuju pendekatan manajemen perubahan itu dilakukan secara sistematis, di mana hal tersebut dapat menciptakan perubahan atau transisi dalam perusahaan. Adapun cara-cara atau fase-fase dalam pendekatan manajemen tersebut ada beberapa step atau langkah. Yang pertama adalah pendekatan rasional empiris, pendekatan normatif preedukatif, yang ketiga adalah pendekatan kekuasaan koersif, dan yang keempat adalah pendekatan lingkungan adaptif. Apa yang dimaksudkan dengan pendekatan secara sistematis, pendekatan secara rasional empiris, yaitu metode dalam penelitian atau pengambilan keputusan yang menggabungkan antara pemikiran rasional yang berdasarkan logika atau akal sehat dengan pengalaman secara pribadi atau dengan disertakan dengan bukti empiris atau yang biasa disebut dengan informasi yang diperoleh melalui eksperimen. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan reedukatif pada edukasi atau pendidikan dan pelatihan kepada individu baik secara kelompok maupun perorangan agar mereka dapat memahami atau menerima dan mendukung perubahan yang terjadi. Yang berikutnya adalah pendekatan koersif. Apa yang dimaksudkan dengan pendekatan koersif? Pendekatan koersif ini adalah bagaimana mengendalikan sosial yang menggunakan secara paksaan atau kekerasan, baik itu secara fisik maupun psikis, untuk mengubah perilaku seseorang atau kelompok agar sesuai dengan norma yang berlaku. Terkadang ya perubahan itu memang harus dilakukan secara paksaan. Tujuannya apa? Agar perubahan tersebut dapat mereka terapkan. Terkadang perubahan dengan cara yang halus, dengan lembut, dengan karakter masyarakat kita yang beragam itu terkadang bisa dan tidak bisa diterima oleh masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan koersif atau tindakan dengan sedikit kekerasan. Ya. Oke, yang berikutnya adalah pendekatan secara adaptif. Apa yang dimaksudkan dengan pendekatan secara adaptif adalah strategi yang menyesuaikan diri bagaimana perubahan atau kebutuhan individu atau lingkungan tertentu. Jadi artinya menyesuaikan lingkungan tersebut menghadapi perubahan. Jadi tidak serta-merta kita harus menerapkan dengan menggunakan pendekatan yang koersif tadi. Sedangkan koersif adalah pendekatan secara paksa, tetapi pendekatan adaptif itu dilakukan dengan kondisi yang memungkinkan. Jika pendekatan secara adaptif itu bisa dilakukan secara kondisi, maka perubahan itu akan kita lakukan. Jadi perubahan itu tidak harus yang kaku, kecuali memang kondisinya yang harus memaksakan untuk melakukan perubahan secara paksa. Ya, yang berikutnya adalah manajemen perubahan yang bertujuan mengelola suatu transisi atau masa dari kondisi yang sekarang yang diinginkan yang dengan cara efektif dan efisien. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif serta memaksimalkan manfaat dari perubahan tersebut. Jadi tujuannya adalah meminimalkan dampak negatifnya dan memaksimalkan manfaat dari perubahan tersebut. Karena tujuan dari perubahan itu adalah transformasi dari hal negatif menjadi hal yang positif. Sama halnya mungkin yang ada menjadi tidak ada atau sebaliknya yang tidak ada menjadi ada. Karena menyesuaikan itu kita mendekati kepada pendekatan adaptif. Oke. Kemudian apa lagi tujuan daripada perubahan tersebut? Yang pertama adalah membantu karyawan untuk memahami atau anggota ya memahami atau menerima dan beradaptasi dengan perubahan tersebut sehingga meminimalkan resistensi dan memaksimalkan adopsi perubahan yang untuk menuju kebaikan. Oke. Yang berikutnya sedangkan tujuan utamanya dalam pelaksanaan manajemen perubahan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perubahan organisasi,
kemudian perubahan bertahap, dan yang ketiga adalah perubahan secara individu. Yang dimaksudkan dengan perubahan organisasi adalah perubahan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi, baik sekelompok maupun eh, apa sekelompok maupun dari kumpulan-kumpulan yang terdiri dari dua atau lebih. Sedangkan perubahan yang bertahap adalah perubahan di mana melalui fase-fase yang tidak bisa secara signifikan harus dilakukan, ya, karena ada masyarakat yang bisa menerima atau anggota atau suatu organisasi bisa menerima perubahan tersebut secara signifikan, tetapi ada juga perubahan yang harus melalui tahapan-tahapan bisa diterima oleh anggota maupun suatu organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perubahan secara individu, artinya perubahan dilakukan secara personal. Ini lebih cenderung kepada karakter seseorang, ya, bagaimana untuk melakukan perubahan tersebut supaya eh, perubahan yang secara personal ini bisa menjadikan individu tersebut bisa menjadi lebih baik. Oke, oke. Untuk pendekatan terhadap perubahan yang diinginkan, ada beberapa pendekatan, ya. Yang pertama itu adalah pendekatan secara top down, kemudian pendekatan bottom up, kemudian pendekatan partisipatif, kemudian pendekatan teknostruktural, dan yang terakhir adalah pendekatan humanistik. Baik, Ibu akan menjelaskan yang dimaksudkan dengan pendekatan top down. Apa sih yang dimaksudkan dengan pendekatan top down? Pendekatan top down itu adalah pengambil keputusan dan perencanaan di mana arahan atau kebijakan serta instruksi berdasar dari tingkat atas organisasi dan mengalir ke bawah atau ke bawahan, ya. Top down antara atasan kepada bawahan. Kemudian pendekatan secara bottom up adalah metode perencanaan atau pengembangannya yang dimulai dari tingkat bawah, kemudian bergerak menuju tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan pendekatan partisipatif adalah suatu metode atau cara yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, kemudian pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dalam suatu program atau kegiatan, terutama dalam konteks pembangunan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar keputusan yang diambil itu lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta bisa meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program tersebut, ya. Kemudian yang berikut adalah pendekatan teknostruktural. Yang dimaksudkan adalah bagaimana mengembangkan atau meningkatkan efektivitas organisasi dengan berfokus pada perubahan teknologi dan struktur organisasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelaraskan teknologi dan struktur organisasi agar lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi, ya. Ini yang Ibu jelaskan sebelumnya, perubahan dalam teknologi, ya. Contoh tadi adalah dalam hal promosi suatu produk dengan perubahan, yaitu dengan menggunakan medsos, ya, di mana medsos juga menjadi tantangan, ya, karena tidak hanya produk kita saja yang kita dagangkan, tetapi beberapa produk yang akan masuk, namun secara efektivitas dan efisiensi waktu jauh lebih hemat, ya. Oke, yang berikutnya adalah pendekatan secara humanistik dan perilaku yang disebut dengan dua perspektif yang berbeda, ya. Bagaimana memahami proses belajar dalam suatu karakter seseorang, ya. Uh, Pendekatan humanistik ini lebih menekankan pada potensi individu dalam hal pertumbuhan, termasuk aktualisasi, kemudian bagaimana kebebasan dalam memilih. Sementara untuk pendekatan tersebut hanya berfokus pada bagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku melalui respon tersebut. Baik, yang berikutnya. Silahkan yang berikutnya. Oh, baik. Materi sudah habis, ya. Ada yang ingin ditanyakan dari penyampaian materi yang Ibu sampaikan? Silahkan. Saya Bu,
Oh, baik, silakan. Andri. Oh, silakan Andri. Baik, perkenalkan saya Eman Trihayatullah, ingin menanyakan pengertian dari ini Bu, manajemen perubahan dan mengapa mengapa manajemen perubahan ini sangat penting diterapkan dalam organisasi Bu. Gitu Bu pertanyaannya. Oke. eh, ada yang lain lagi? Ya, Ibu tampung dulu. Jadi biar nanti sekaligus Ibu jawab. Silakan. Saya, Bu, Oh, silakan. Surdin. Silakan Surdin. saya ingin menanyakan apa saja langkah-langkah penting untuk mengelola perubahan secara efektif dalam sebuah organisasi, Bu. Oke. Baik. Cukup dua dulu ya pertanyaannya. Ibu akan jawab satu persatu. Tadi Andri bertanya mengenai pengertian manajemen perubahan dan mengapa harus terjadi atau diterapkan dalam organisasi, dalam satu organisasi. Pada pertemuan pertemuan di awal sudah kita bahas konsep manajemen perubahan itu adalah sistematis, pendekatan secara sistematis, bagaimana bisa menciptakan perubahan atau transisi dalam sebuah perusahaan. Tujuannya apa? Agar organisasi mampu beradaptasi dengan kondisi secara eksternal maupun internal yang berubah. Hal ini sangat penting karena organisasi tidak mampu mengelola perubahan dengan baik yang akan tertinggal jika tidak secara kooperatif dengan kompetitif dan bisa mengalami kegagalan. Oke, bisa dipahami, Andri? Bisa Bu. Oke, baik. Yang kedua, Surdin tadi ya, langkah-langkah ya, bagaimana mengelola manajemen perubahan tersebut secara efektif dalam suatu organisasi. Baik, eh, sudah Ibu jelaskan di awal ya, menciptakan situasi yang mendesak yang penting. Bagaimana mengelolanya? Kita harus menciptakan situasi artinya ada urgent ya, yang memang harus kita lakukan. Misalnya kita melakukan rapat mendadak yang harus kita lakukan. Kemudian yang berikut adalah membuat fase-fase perubahan yang terencana, yang seyogyanya sebelumnya terjadi sistem yang eh, tidak mendapatkan dampak yang positif. Kemudian yang ketiga adalah mengatasi dan mengelola penolakan terhadap perubahan. Hal ini sangat penting ya, karena dengan adanya penolakan akan berdampak kepada kinerja. Tidak semua atasan maupun bawahan bisa menerima perubahan tersebut. Jadi bagaimana kita mengantisipasi atau menghadapi atau menyelesaikan penolakan tersebut secara sistematis dan secara adaptif ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah langkah-langkahnya memberikan pelatihan dan mendukung proses perubahan tersebut. Bagaimana mungkin pelatihan dilakukan jika tidak didukung untuk melakukan perubahan, ya, karena tidak itu akan membuang dan menjadikan sesuatu yang menjadi sia-sia, ya. Yang berikut adalah membentuk tim atau pemimpin yang solid ya. Karena untuk melakukan perubahan ini kita harus melakukan tim yang solid ya, karena tidak akan terjadi perubahan jika keputusan tersebut tidak didukung sepenuhnya, terutama pimpinan dan tim. Maka tim yang solid inilah yang bisa menembus atau akan bisa membawa perubahan tersebut. Tujuannya adalah tentunya perubahan yang akan kita berikan ini adalah menuju yang lebih baik ya. Yang berikut adalah meminta atau memberikan umpan balik secara aktif. Artinya apa? Take and give. Kita berikan perubahan apa yang akan mereka berikan. Ya, demikian yang dari Ibu. Bagaimana dari Sudin? Cukup, Bu. Oke, baik. Dari kesimpulan materi yang Ibu jabarkan, eh, siapakah yang bisa menarik kesimpulan? Saya, Ibu. Siapa?
Amanda Nur Sabila. Oh, silahkan Amanda. Kesimpulan dari materi Ibu, manajemen perubahan proses strategis untuk menghadapi dinamika organisasi melalui berbagai pendekatan seperti rasional, empiris, normatif redukatif, koersif, dan adaptif. Perubahan bertujuan untuk meningkatkan organisasi, individu, dan sistem kerja. Agen perubahan berperan penting dalam mendorong inovasi, menjaga motivasi, serta menyelaraskan perubahan dengan visi organisasi. Berbagai pendekatan seperti top-down, bottom-up, dan partisipasi teknostruktural dan humanistik digunakan untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan seperti digitalisasi, pentingnya layanan, dan budaya kerja kolaboratif. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Amanda. Dari kesimpulan tersebut dapat kita simpulkan bahwa saja perubahan sangat berpengaruh terhadap kinerja, ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, untuk pertemuan 10 ini Ibu akhiri dulu ya. Kita akan berjumpa kembali ke pertemuan selanjutnya dengan materi subpokok yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya dari grup. Sampai ketemu Iya, Bu. pertemuan berikutnya.